Anak yang pertama sudah lulus di Amerika dengan predikat cum laude, sarjana terbaik, bahasa Inggrisnya mantap, dan diterima bekerja di luar. Anak kedua begitu juga, baru saja diterima dengan karir yang memuaskan hati orang tua. Anak paling kecil masih dalam proses pendidikan. Kemana kemari seminar menceritakan tentang keberhasilan, rumah megah, mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, hidup nyaman, tentram dan damai. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyentuh yang selama ini belum tersentuh. Ada sesuatu yang tak pernah terpikirkan, tapi Allah berkuasa untuk membuatnya datang dan tiba tanpa diundang. Tanpa terlintas di pikiran, istri pun jatuh sakit. Ketika istri sakit, masuk rumah sakit di ruang ICU. Saat itu dihubungilah anak yang pertama. Ibumu dalam keadaan sakit, nak. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya. Dengan tetes bulu keringat dan air mata meregang nyawa kau keluar dari rahimnya. Apa kata si anak? Aku tidak bisa karena ada rapat penting, meeting yang harus dikerjakan, dan saya tinggal di negara yang sangat disiplin. Aturan tidak membenarkan untuk pulang ke kampung. Anak kedua pun dihubungi. Bagaimana ini, ibumu dalam sakit keras, orang lain tak dapat menghibur hatinya. Nampaknya inilah pertemuan terakhir andai kau pulang. Anak kedua berkata, ayah, aku tidak bisa pulang karena aku baru saja diterima bekerja di perusahaan ternama. Ini masa depan, ini karirku. Maka hari-hari pertama kerja ini tidak boleh absen. Dan ini negara sangat disiplin. Mereka tidak tahu menau apa yang terjadi pada karyawannya, maka mesti tetap bekerja. Tinggal lagi satu harapan anak terkecil yang terakhir. Ternyata harapan itu pun juga pupus, hilang, terbang melayang. Karena anak terkecil mendapatkan beasiswa dengan ikatan yang begitu ketat, tidak boleh meninggalkan bangku kuliah. Malaikat maut tidak menunggu, nyawa tetap berpisah, keluar dari jasad dalam keadaan ramai di tengah kesepian. Orang lain banyak datang, tapi anak yang diharapkan membisikkan ke telinga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak yang mestinya membacakan ayat-ayat Allah ketika ruh akan keluar dari jasad, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah, tak dapat meringankan permohonan terakhir sakratul maut. Apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya jenazah itu dibawa juga ke liang kubur. Pusara ditutup, air mata menetes, bukan karena kematian, tapi karena buah hati belayan jiwa tak seperti yang diharapkan. Ternyata kesuksesan belum tentu melahirkan kebahagiaan. Renungan panjang akhirnya sang penulis buku meminta kepada semua tokoh yang menulis bukunya supaya buku itu ditarik kembali, karena dia tidak ingin orang lain merasakan perasaan yang sama yang dia rasakan, bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak semuanya bisa dihargai dengan materi. Ada penyesalan panjang, air mata darah tak mengembalikan kehidupan. Kita hanya dapat mengambil pelajaran. Itu yang dipesankan Abu Darda, sahabat Nabi yang mulia, tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Salahkah anak kita sekolah ke luar negeri? Tidak salah, tapi bekalilah dalam kepalanya Al-Quran dan Sunnah. Salahkah dia hebat menjadi orang yang berkarir bahasa Inggris luar biasa? Tak salah, tapi tanamkanlah dalam kepalanya bahasa Arab, mengerti akhlak, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Halakah mar'un lam ya'rif qadrahu, orang celaka bukan orang miskin susah melarang. Orang celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Kenalkan dia bahwa kita adalah orang Minangkabau yang dalam satu hembusan nafasnya dia berkata tentang agama dan adat istiadat. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Ajarkanlah kepada dia bahwa kau akan mati, nah. Hidup hanya sebagai tempat persinggahan. Panas terik bernaung di bawah kayu yang rindang, sementara matahari condong. Tiba masanya kita akan berlalu. Kalau kapal sudah penuh muatan, maka berlayar tak dapat dielakkan.
Sampaikanlah kepada kita bahwa dunia ini bukan tujuan. Sampaikan pada mereka bahwa kita hanya singgah sejenak, setelah itu kita akan berlalu ke tempat yang penuh dengan keabadian. Sehingga dengan demikian dia menjadikan dunia ini hanya sebagai jembatan. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia hanya penyampai kepada tujuan akhir. Bahwa dia akan mencari akhirat penting. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah akhirat. Tahajudlah sepanjang malam. Bacalah Quran. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kau hidup di dunia, perlu makan. Antara awarasataka agniya, kau tinggalkan ahli warismu, anakmu, cucumu, menantumu dalam keadaan mampu, ekonominya mapan. Khairun, lebih baik min antada'ahum, daripada kau tinggalkan mereka alatan, miskin, susah, melarat, yatakaffafuna 'alan nas, mereka meminta mengemis kepada orang lain. Tak ada kepercayaan dirinya, tak ada izzahnya, tak didengar kata-katanya, tak dihormati ucapannya, karena dia orang yang terhinakan. Tapi jangan karena mengejar dunia lalu dia kehilangan tempatnya di akhirat. Islam mengajarkan kita keseimbangan. Dalam doa dari Rukun Yamani menuju Hajar Aswad berulang kali dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila terdengar ada informasi musabaqah tilawatil Quran, bawalah anak-anak mendengarkan musabaqah tilawatil Quran. Dia lihat yang sebaya dengan dia, kenapa bisa hafal Al-Quran, kenapa aku tidak? Mulut berkata, ke telinganya belum tentu masuk, mungkin dia akan marah, mungkin dia akan merajuk. Tapi begitu dia lihat ada qari hafal Quran, umurnya sebaya dengan dia, di kelas yang sama, dia akan berpikir, mengapa aku tidak bisa? Kalau ada pengajian, bawalah dia ke masjid. Dia akan lari, dia akan melompat, dia akan berteriak, tidak apa-apa. Tapi paling tidak dia terbiasa. Nanti dia akan membawa anak dia pula pada masa kita sudah lagi tiada di atas muka bumi Allah. Kalau ada pengajian, ada pertemuan keluarga, bawalah dia, dudukkan dia dekat ulama, mintakan barokah. Sampai masanya nanti kita mati dimakan cacing tanah, dia akan membawa cucu kita, anak-anak kita yang tidak pernah kita kenalkan dengan ulama. Maka mereka hanya tahu dunia semata. Sampai masanya kita pun akan hilang dari mata mereka. Air mata mereka meleleh, bukan karena kita mati, tapi karena harta warisan kita terlalu sedikit untuk menopang ekonomi mereka. Bukan air mata itu yang dapat menolong, membantu kita. Air mata yang dapat menolong adalah ketika dia bangun di tengah malam, dilihatnya sajadah. Dulu di sajadah ini ayah tegak berdiri, dulu di sajadah ini ibu selalu berdoa. Mungkin selama hidup dia tidak pernah tahajud, mungkin selama hidup dia tidak pernah berdoa, dia marah, dia melawan, dia egois. Tapi setelah kita pergi, sajadah itu menjadi perlipur lara, penghapus duka, mengusap air matanya. Dia akan bangun di tengah malam, dia bersiku sujud menyesal panjang. Saat itu dia berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lapang kubur kita, terang barzah kita. Tak ada yang lain kita inginkan kecuali hanya permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.